Recording. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Kuliah Pak Danang. Hari ini kita akan berbicara akan menjelaskan mengenai farmakokinetika. Dalam hal ini kita akan belajar bagaimana menggambar kadar obat di dalam darah dengan menggunakan kertas semi-logaritmik, ya. Dan juga bagaimana cara mengoperasikan pada kalkulator. Tapi karena saya nggak punya kalkulator, kita gunakan Microsoft Excel saja yang lebih mudah dalam pengaplikasiannya, dan juga kita akan selain membuat grafik dalam kertas semi logaritmik atau dalam skala semi logaritmik, kita juga akan belajar bagaimana cara menghitung parameter-parameter farmakokinetik serta menghitung kadar obat di dalam darah dengan menggunakan Excel, ya. Sebelum kita mulai kuliah kita, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya apa yang kita pelajari pada hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya, dan juga dapat kita aplikasikan dalam masyarakat sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Ya, berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita aktifkan terlebih dahulu Microsoft Excel, ya. Microsoft Excel sebagai salah satu bantuan. Kalau biasanya dalam satu semester saya menggunakan kalkulator, tapi karena kalkulator saya lagi rusak dan juga lebih memudahkan kita untuk kedepannya, saya akan memberikan contoh dengan menggunakan Excel. Hampir sama saja caranya, tapi tolong nanti diperhatikan lebih jauh bagaimana cara menggambar dengan menggunakan kertas semi logaritmik. Oke. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan kertas semilog itu kertas yang seperti apa sih? Kertas semilog, ya. Kertas semilog itu adalah kertas, kalau zaman saya kuliah dulu itu kertasnya biasanya ukurannya bermacam-macam, tapi kalau zaman saya kuliah dulu saya menggunakan kertas ukuran A3, ya. Jadi 2 kalinya kertas A4 itu untuk menggambar kertas semilog. Kenapa namanya kertas semilog? Karena dalam skalanya kalau kalian lihat itu nanti ada yang sumbu Y-nya, yang sumbu ke atas itu merupakan skala logaritmik, ya. Jadi skalanya yang paling bawah sendiri adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kemudian setelah 10 bukan 11 tapi langsung meloncat ke 20, 30 dan seterusnya sampai ke angka 100. Nanti 100 pun di atasnya 100 itu adalah 200, 300 dan seterusnya sampai dengan 1000. Nah, itulah yang akan kita gunakan. Kemudian pada skala yang sumbu X-nya atau sumbu yang mendatar itu adalah skala aritmatik 1, 2, 3, 4, 5, dan itu nanti juga akan bisa kita rubah sesuai dengan kondisi yang kita perlukan. Jadi namanya kertas semilog karena memang skalanya ada aritmatik dan juga skala logaritmik. Ya. Berikutnya, sebelum itu saya perkenalkan terlebih dahulu yang namanya kertas semilog itu seperti apa. Ya. Oke, saya munculkan di sini. Ya, ini adalah kertas semilog graph paper, ya. Ini kalau kalian lihat di sumbu yang X, sumbu yang mendatar itu adalah skala aritmatik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini mewakili waktu. Jadi apakah hanya 1, 2, 3 itu adalah 1 jam, 2 jam, 3 jam dan seterusnya? Tidak, itu nanti bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Sedangkan sumbu yang ke atas atau sumbu Y-nya itu adalah skala logaritmik. Coba kalau kalian lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka ini akan saya perbesar, ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu adalah skala logaritmik. Kalau di sini kan sampai 10. Nah, maka di atasnya bukan 10 tapi 20, 30, 40, 50 dan seterusnya sampai ke angka 100. Kemudian setelah 100 di atasnya adalah 200, 300, 400 dan seterusnya sampai dengan 1000.
Sedangkan kalau di atasnya 1000 itu bisa 2000, 3000 dan seterusnya. Mau sampai skala berapapun kita bisa menggunakannya. Ya, sampai di sini masih bingung? Kalau belum masih bingung, kita sama-sama belajar pelan-pelan. Nah, kemudian grafik di sini ukurannya tidak sama. Kalau di sini ada 10 ya, ada 10 garis, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, pada sumbu Y itu menggambarkan kalau tadi kadar obat yang ada di dalam darah. Kalau di dalam sumbu X tadi kan waktu. Kalau yang di atas sumbu Y ke atas itu adalah yang menggambarkan kadar obat di dalam darah, dan skalanya pun juga berbeda-beda. Kalau yang 1 ke 2 itu 10, 2 ke 3 itu ada 5, 3 ke 4 juga 5, ini juga 5 dengan skala yang berbeda-beda. Ya. Terus juga 7 ke 8 itu cuma 2, 8 ke 9 itu cuma berapa? 2 juga. Nah, itu yang ke atas itu menggambarkan kadar obat di dalam darah. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kertas semilog itu kita gunakan untuk menggambarkan kadar obat dalam darah. Nah, kalau kita lihat lagi di contoh yang pertemuan kemarin, maka kalau kita menggambarkannya dalam dalam skala aritmatik semua, kadar obat di dalam darah dengan menggunakan kinetika orde 1, maka dia akan membentuk garis yang berupa lengkungan. Gambarnya itu akan melengkung. Kalau masih ingat kemarin gambarnya kurang lebih akan melengkung seperti ini. Ini karena mirroring jadi akan melengkung. Ya, seperti ini juga bisa juga. Nah, kalau melengkung itu dia akan kesulitan kita untuk memprediksi kadarnya, walaupun mungkin bisa menggunakan persamaan matematika tertentu. Tapi karena kita menggunakan rumus yang udah dalam tanda kutip siap pakai saja, karena kita bukan keahlian kita juga, bukan kita perlu mendalami seperti itu. Kita menggunakan rumus yang sederhana saja atau yang mudah saja kita gunakan sehingga mudah dipakai seperti itu. Ya, kemudian kalau kita menggunakan skala logaritmik maka akan membentuk suatu garis yang lurus, garis lurus, atau juga bisa seperti ini, Nah, nanti garis yang lurus itu bisa kita gunakan menggunakan persamaan regresi linier. Ya, persamaan regresi linier untuk memprediksi berapa kadar obat pada jam kesekian, berapa juga waktu yang diperlukan oleh obat untuk mencapai kadar sekian. Itu bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan persamaan regresi linier. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Saya mengambil langsung saja ke sini. Langsung yang ke contoh 2 saja. Contoh 1 nanti bisa, kalau tertarik bisa dibaca di contohnya bisa dibaca di slide yang nanti akan saya berikan. Oke. Contohnya di sini adalah seorang apoteker melakukan eksperimen farmakokinetik dengan memberikan 2 jenis obat pada hewan coba dan diambil sampel darahnya. Ya. Kemudian gambarkan di dalam kertas semilog dan jelaskan pengurangan obat A, B, dan C terhadap waktu mengikuti orde 1 ataukah dia mengikuti orde 0. Nah, ini bisa kita gambarkan dengan menggunakan kertas semilog. Oke, kalau menggunakan kertas semilog bagaimana caranya? Kita menggunakan kertas semilog. Oke. Nah, kalau menggunakan kertas semilog, ya. Nah, di sini kan di sumbu X-nya mana tadi? Di sumbu X itu kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan di soal mana soalnya tadi? Oke, dan di soal waktunya kebetulan juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai jam ke 8. Nah, maka pada jam pertama, saya gambarkan di sini, pada jam pertama itu kadar obat yang ada di dalam darah adalah 63 mg per mili. Maka kita langsung saja menggambarkan kadar obat di dalam darah adalah 63. Ini adalah skalanya yang 60 pada jam pertama. Di sini ada jam pertama. Kita tarik garis ke atas pada pada kadar 63. 60 kalau di sini, maka kalau 63 itu sekitar di sini.
Ya, gambar gini aja deh. Ya, segini nggak apa-apa. Kita ambil kadar 63 karena yang di tengah itu adalah 65. Berarti kan tengah-tengah sini 63. Oke. Kemudian pada jam kedua kadarnya adalah 40. Kita lihat kadar 40 pada jam kedua. Ini jam kedua. Oke, kita tarik kadar ke atas sampai di angka 40. Ini adalah kadarnya. Oke. Kemudian jam ketiga 25. 20 jam ketiga 20, 22, 24. Berarti kan 25 ada di tengah-tengah sini. Oke. 25 itu di sekitar sini. Oke. Ya. Kemudian jam keempat itu 16. Jam keempat itu di angka 16. Maka kalau 16 berarti 12, di sini ada 12, 14, 16. Berarti kadarnya ada di sini. Oke. Ya, karena saya menggunakan mouse jadi nggak lincah seperti biasanya. Kemudian pada jam ke-6 itu 5,5. Jam ke-6 itu 5,5. Oke, jam ke-6 itu di sini. Berarti 5,5 itu sekitar 5,2, 5,4 sekitar sini ya. Di sini. Oke. Berikutnya pada jam ke-8 itu ada di 2,5. Jam ke-8 di sini. Jam ke-8 itu ada di 2,5. 2,5 itu sekitar sini. Oke. Ya, kita lihat, kita kecilkan gambarnya. Di sini kita pertegas lagi titik-titiknya. Oke. Nah, dari gambar ini kita bisa menghubungkan satu dengan yang lainnya. Oke. Titik satu titik lainnya kita bisa menggambarkannya. Set. Kemudian gini. Ya kan? Nah, dengan demikian kita bisa menggambarkan kadar obat di dalam darah. Nah, berarti kalau kita melihat seperti ini, maka bisa kita asumsikan bahwa penelitian pada obat A, ya, obat A di sini dia mengikuti kinetika orde 1, bukan kinetika orde 0. Seperti itu. Jadi akan turun seperti ini. Seiring berjalannya waktu. Jangan lupa kalau yang di sini adalah waktu. Waktu bisa berupa satuannya bisa berbeda-beda, tinggal tergantung soal yang ditanyakan. Sedangkan pada sumbu Y itu adalah kadar. Oke, sampai di sini masih ada yang bingung bagaimana cara menggambarnya? Kalau dalam menggambar ke dalam kertas semilog itu perlu kita buat dalam bentuk tidak perlu kita lockkan atau kita tidak perlu lenkan dalam satuannya di kertas semi logaritmik karena dia sudah langsung otomatis skalanya adalah skala logaritmik. Nah, kalau kalian menggambarnya dengan menggunakan kertas trimin, ya kalau masih ingat zaman dulu ada namanya kertas trimin yang satuannya 1 mili itu, maka dari gambar ini dari skala yang ini perlu kita rubah terlebih dahulu ke dalam bentuk logaritmiknya. Misalkan kita rubah dalam bentuk len atau dalam bentuk log, sama saja. Ya misalkan kalau nanti ngitungnya satu-satu, jadi 63 len 63 sama dengan berapa digambar. Satu-satu kalau masih menggunakan kertas trimin. Kertas trimin ya istilahnya itu masih dihitung satu persatu. Kalau kita menggunakan kertas semilog langsung saja ya. Nah, kita pada sumbu X dan sumbu Y-nya itu tadi kan kalau di kertas semilog kan yang sumbu X-nya itu kan tadi cuma 10 ya. Bagaimana Pak kalau misalkan pengambilan waktunya misalkan kelipatan 2 jam. Misalkan 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya sampai dengan 36 jam.
ya sudah, itu nanti satu kolom bisa kita buat dalam bentuk 2 jam. Jadi skalanya 0, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai dengan waktu yang kita perlukan. Nah, tapi kalau yang sekarang misalkan kita bisa menggunakan juga yang namanya Excel. Ya, kita bisa menggunakan Excel. Oke, sebelum itu saya copy terlebih dahulu soalnya di Excel. Oke. Tunggu sebentar. Nih saya, oke, sebentar. Oke, nah itu adalah yang kertas Semilog ya. Bagaimana kalau kita menggambarkannya dengan menggunakan Excel? Sekarang kan ya sudah ringkes ya. Kalau zaman saya dulu, zaman saya kuliah mungkin masih belum selincah sekarang, selincah mahasiswa sekarang dalam menggunakan komputer. Kalau sekarang mungkin sudah pada lincah-lincah semua. Bahkan anak saya yang baru umur 2 tahun lebih aja sudah lihai menggunakan HP. Jadi kita juga akan belajar menggunakan Excel dengan menggunakan metode-metode yang lain. Bagaimana caranya kita menggambar menggunakan kertas Semilog di Excel. Oke, ya kita lanjutkan di sini. Mana Excel ya tadi? Oke, ya di sini. Ini adalah waktu, kadar obat, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Maka kalau kita mau menggambarkan dalam kertas Semilog, kita langsung saja membuat di sini. Mana? Sebentar. Sketch. Kita masuk ke insert, kita langsung buat masuk ke insert ini ya, insert, kemudian ke chart. Dari chart kita langsung masuk ke scatter. Scatter langsung kita buat yang scatter ini langsung kita buat ke yang bubble. Oke, maka akan langsung muncul di sini. Kemudian kita pilih select data, chart data range, maka di sini kita masukkan ini. Kemudian di sini sebentar, saya juga masih meraba-raba karena mungkin sudah tidak begitu hafal. Nah, gini. Oke, sudah benar. Maka yang berikutnya ini kan skalanya masih dalam skala apa namanya? Aritmatik ya. Maka kalau kita buat skalanya menjadi logaritmik, itu bisa kita buat langsung seperti ini. Ini untuk sebagai perbandingan saja. Saya buat satunya lagi di gambar yang sebelahnya saja, biar bisa digunakan sebagai perbandingan. Oke, maka langsung saja select data. Ini yang kita masukkan. X value-nya itu ada yang di sini. Oke. Kita rubah. Oke. Ya, sampai di situ. Ini kita samakan lebih dahulu deh biar sama dengan kawannya. Nah, oke. Maka sumbu X ini adalah waktu. Sedangkan sumbu Y adalah kadarnya. Maka kita lihat berikutnya di sini adalah format axis. Dari sini, kemudian kalian klik kanan, format axis. Maka kita buat skalanya di sini, yang di sini kan ada logarithmic scale. Nah, logarithmic scale-nya itu kita centang. Oke. Nah, dari logarithmic scale itu langsung saja kita close. Nah, ini akan nampak langsung berbentuk seperti garis lurus. Ya, kita sudah selesai membentuk skala dalam bentuk logaritmik. Dan sangat berbeda sekali ya kalau yang di sini kita kasih title apa namanya? aritmatik. Kalau yang di sini kita buat skala logaritmik. Oke. Nah,
Dari sini kita sudah bisa memperkirakan berapa kadar obat pada waktu-waktu tertentu. Misalkan, berapakah kadar obat pada jam ke-7? Ya, pada jam ke-7 di sini itu kan ada sekitar sini. Nah, kemudian kita tarik ke sini, berarti kadarnya di antara 5 di antara 5 sampai dengan ya kurang lebih 5 lah, kurang lebih 5 atau 4. Seperti itu. Kita bisa memprediksi kadar obatnya. Maka pada jam ke-8 dia tinggal 3 seperti itu. Ya, itu adalah yang pertama. Kemudian untuk yang obat yang kedua kita buat, oke, saya kecilkan biar mudah. Sama prosesnya yang untuk yang kadar obat yang kedua dan ketiga sama prosesnya. Dari sini kita buat insert, kemudian scatter yang ada garis-garisnya ini. Oke, kita masukin sini saja. Kemudian select data. Ini untuk kita masukkan pada sumbu Y-nya. Kemudian seri 1 edit, X value-nya kita masukkan jamnya. Oke, selesai. Nah, ini yang untuk yang chart yang kedua ya, atau obat B nih, obat yang B. Ini yang di sisi kiri ini adalah skala yang aritmatik. Maka kita akan buat juga skala yang logaritmik. Oke, pada logaritmik sama saja caranya. Chart data range. Kemudian kita masukkan yang di sini. Kemudian series, edit, X value-nya kita masukkan yang di sini. Oke. Maka ini skalanya masih aritmatik, kita rubah ke dalam bentuk logaritmik. Oke. Ya kan masih sama bentuknya. Sekarang untuk yang ketiga kita buat lagi caranya sama. Insert, scatter di sini, select data, yang di sini untuk sumbu Y-nya, yang di sini untuk sumbu X-nya. Oke. Nah, kita buat satu lagi. Ya sebenarnya tinggal copy paste aja sih, tidak masalah ya. Copy paste aja untuk yang ketiga karena caranya sudah sama saja. Oke. Format aksis, kemudian logarithmic scale. Nah, ini kan bingung kan? Jadi yang kadar obat 1 dan 2, dia kalau di logaritmik dia akan membentuk suatu garis lurus. Ya, kalau yang kedua ini lebih melengkung ya kurvanya, sedangkan pada yang di B di sini yang skalanya logaritmik dia relatif lebih lurus, dan ini sudah bisa digunakan dengan menggunakan persamaan regresi linier. Sehingga kesimpulannya kalau kita menjawab pertanyaan dari soalnya itu tadi, bagaimana gambaran di dalam kertas semilog, apakah dia mengikuti orde 1 atau orde 0? Maka jawabannya adalah kadar obat A dan obat B itu mengikuti kinetika orde 1, sedangkan obat C itu mengikuti kinetika orde 0. Ya kan? Karena kalau kita melihat lagi ke sini, kita kembali lagi ke sini. Maka dia pun kalau dalam skala aritmatik dia sudah bisa membentuk garis lurus. Dengan menggunakan skala aritmatik, sehingga bisa kita asumsikan bahwa obat yang ketiga itu sudah menggunakan kinetika orde 1. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana tetapan pengurangan waktu dan waktu paruh dan masing-masing obat. Nah, itu bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan persamaan yang ada. Oke, sebentar. Nah, itu untuk penyelesaian yang gambar 1A. Ini seperti ini, sama saja tadi. Nah, maka penyelesaian untuk soal yang untuk 2B.
Nah, tadi kan gambarnya kita sudah menggambar dengan menggunakan kertas semilog maupun dengan menggunakan Excel. Itu adalah untuk penyelesaian soal satu A. Ya, untuk soal yang nomor 1. Nah, untuk soal yang nomor 2, ini adalah cara pengerjaannya. Dari grafik yang soal yang nomor 2 tadi kan kita mau ditanya berapa pengurangan waktu, tetapan pengurangannya dan berapa waktu paruh masing-masing obat. Nah, ini adalah contohnya. Untuk yang 1B, nah itu dari grafik kita bisa mengetahui T setengah dari obat, T setengahnya dari obat. Nah, kita bisa mengetahui dari T setengahnya dari obat. Kita kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke laptop, ke Excel. Ya, kita bisa mengetahui berapa kadar obat itu berkurangnya. Ya, dari Excel ini. Oke. Nah, T1 adalah pada T1 adalah jam ke-1, maka kadar plasmanya adalah 60. Ya. Sedangkan T30 adalah T30 2 jam 27 menit, maka CP-nya adalah 30. Berarti waktunya adalah ini. T setengahnya adalah 1 jam 27 menit. T setengahnya. Berarti kan dari 60 menuju ke 30 waktunya kan adalah 1 jam 27 menit. Ya kan, dari jam pertama kemudian menjadi 30 adalah berapa? 2 jam 30 menit, 1 jam 27 menit. Maka T setengahnya adalah 1 jam 27 menit. Ya, 1 jam 27 menit itu kalau dirubah menjadi 1 koma menjadi 1,45 jam. Maka untuk menghitung K, setelah kita ketahui di depan, untuk menghitung K itu rumusnya adalah 0, dengan menggunakan kinetika orde 1, maka adalah 0,693 dibagi dengan T setengah. T setengahnya adalah 1 jam 45 menit. Jadi jangan dimasukkan 1,27 menit. Salah itu. Kalau yang dimasukkan adalah 1,27 menit itu salah. Maka 27 menit itu adalah 0,45 jam. Duh, kok bisa? Ya iyalah, 1 jam kan 60 menit, bukan 100. Jadi 27 per 60 sama dengan 0,45. Berarti T setengahnya adalah 1,45 jam. Maka hasilnya adalah berapa? Silahkan tinggal dihitung saja. Ya kan, tinggal ngitung saja kan sudah enak, saya kasih langkah-langkahnya. 0,693 dibagi dengan 1,45 menit adalah 0,4779. Maka kalau dibulatkan bisa jadi 0,45. Itu adalah tetapan kecepatan eliminasinya. Satuannya apa? Satuannya adalah jam pangkat min 1 per jam. Atau kalau misalkan dirubah adalah 0,45 jam pangkat min 1. Yes, begitu hitungannya. Maka kalau misalkan ada lagi cara cara yang kedua adalah dengan menggunakan perhitungan slope. Nah, slope gimana lagi nih ceritanya? Ya, maka kita buat dalam bentuk len. Karena kita kemarin buat kesepakatan, kita buat len saja yang lebih mudah dibandingkan dengan log. Maka len CP2 dikurangi len CP1 dibagi T2 kurangi T1 seperti itu. Nah, di sini maka len CP2 itu berapa sih len CP2 ngitungnya? Len CP2 itu adalah len 40 sama dengan 3,698 dikurangi len CP1. Len CP1 itu adalah 63. Len 63 sama dengan berapa? Dibagi dengan T2 kurangi T1. Berarti jam kedua dikurangi jam ke-1. Maka kalau kita mau menghitung dengan menggunakan Excel itu pun juga bisa.
Oke, kembali lagi ke sini. Maka ngitungnya adalah seperti ini. Sama dengan bentar, saya agak lupa. Nah, ini sama dengan ln return of logarithmic number. Jadi sama dengan, rumusnya adalah sama dengan ln dalam kurung numbernya berapa. Langsung saja ke sini. Ini adalah len 1. Maka kalau yang len 2 sama dengan ln dalam kurung, kita masukkan ke sini. Oke. Nah, kita rubah dalam bentuk 3 angka di belakang koma aja deh, 3 angka di belakang koma. Ya, 3 angka di belakang koma. Ini kita besarkan terlebih dahulu. Ini jam kedua, ini jam ke-1. Oke, kita buat 20 saja, angkanya agak gede. Ya. Maka rumusnya, menghitungnya pun juga sama. Tadi rumusnya yang di sini gimana tadi? 3,698, maka len CP2 ini kalau dirumuskan sama dengan ya 6,98 ini dikurangi ini ya, len dari 40 tadi sama dengan 3,698 dikurangi len dari 63 sama dengan 4,13 dibagi 2 kurangi 1. Oke, langsung saja ini dikurangi ini. Oke, dibagi ini dikurangi ini. Maka ketemunya adalah 0,6173. Ya, nyerempet-nyerempet dikit lah ya dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kan 0,4777, maka yang berikutnya setelah len maka kita anti len kan terlebih dahulu. Oh, rumusnya. Nah, dari 0,693 itu kita anti len kan, sehingga akan ketemu hasilnya. Nanti hasilnya pun tidak akan jauh-jauh berbeda dengan yang pertama. Coba sebentar, saya juga agak lupa. Dan 10 len. Oh, salah. Rumusnya saya salah. Saya agak lupa bagaimana mengantilenkan dari 0,693 ini. Sebentar. Kalau bingung formulanya cari aja di sini, coba bentar. Dan log maka log 10 number. Oke, saya agak lupa bagaimana cara mengantilenkan dengan menggunakan Excel. Coba sebentar, sebentar. Harus nyontek dulu di bak Google. Oke.
Oh iya iya ya, sudah ketemu, maka sama dengan kok oh exp. Oke, karena saya agak lupa gimana cara menampilkan pada membalikannya dengan menggunakan Excel. Kalau yang di kalkulator itu tinggal shift, kemudian len-nya tadi dipencet, kemudian dimasukkan angkanya, itu akan ketemu anti-len-nya berapa. Maka kalau kebalikannya kalau di Excel itu agak kesulitan kita menggunakan seperti itu. Nah, bukan kesulitan, nanti saya lanjutkan kalau sudah ketemu bagaimana cara mengantilenkan dengan menggunakan Excel. Coba nanti saya pelajari terlebih dahulu. Saya cari lagi bagaimana, karena memang saya agak lupa bagaimana cara menggunakan Excel. Oke, yang ketiga adalah dengan menggunakan kalkulator dengan menggunakan fungsi regresi linier. Regresi linier, kalau yang di sini tadi di Excel tadi kita sudah ketemu, ya. Oke. Kita ketemu lagi di Excel yang di slide yang di sini. Maka persamaan regresi liniernya adalah kita bisa langsung ketemu hasil regresi liniernya dengan menggunakan Excel secara langsung. Jadi tinggal di garisnya ini kita pilih, kemudian klik kanan, format ini format data series. Langsung saja ke sini ternyata. Oke, add trend line. Add trend line itu dalam bentuknya adalah linear. Nah, langsung kita klik display equation and chart. Maka sudah langsung ketemu persamaan regresi liniernya. Kok nggak mau digeser ke bawah? Udah, langsung saja seperti ini deh. Nah, ini adalah persamaannya. Persamaannya nanti akan ketemu. Nah, kita ketahui bahwa kemarin itu persamaan K itu adalah intercept, ya. K itu adalah intercept. Dari intercept itu kita bisa memastikan bahwa ini kebablasan orde 1. Nah, K itu adalah ini ya, main K itu adalah interceptnya. Ini di sini nih, maka kalau dalam persamaan regresi liniernya, di persamaan regresi liniernya, maka K-nya itu adalah 0,294 seperti itu. Ya. Itu adalah K-nya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Itu tadi untuk yang K-nya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengetahui soal nomor 2, bagaimana bukan kedua.
T setengahnya bisa kita juga kita hitung dari grafik. Grafik tadi kan kita lihat kalau dari sini T setengahnya itu berapa kadarnya dia berkurang. Nah, tadi kan sudah ketemu kadar T setengahnya itu adalah 1 jam 27 menit. Dari 60 menuju 30 itu membutuhkan waktu kira-kira 1 jam 27 menit. Itu adalah kalau kita menggambar dengan menggunakan grafik. Atau juga kita bisa menghitung dengan persamaan T setengah sama dengan 0,693 dibagi dengan K0. K0 adalah tetapan kecepatan eliminasinya, atau kalau dilihat dari sini itu adalah slope-nya berapa. Maka slope-nya adalah 0,445. Berarti kan tinggal dibagi aja 0,693 dibagi dengan 0,445. Maka akan ketemu dengan T setengahnya. Kalaupun ada perbedaan antara dengan grafik dengan perhitungan, maka saya menyarankan lebih menggunakan perhitungan. Karena kalau grafik itu masih ada nilai kira-kiranya. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang untuk soal yang nomor 2C sama 2D. Tulislah persamaan waktu yang menerangkan kadar obat terhadap waktu. Nah, itu bisa kita bisa hitung dengan menggunakan kalkulator. Maka kita masukkan terlebih dahulu, kita membuat fungsinya menjadi fungsi regresi linier. Karena kalkulatornya saya nggak punya, biasa seingat saya. Nanti kalau ada pertanyaan berubah, ada pertanyaan nanti akan kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut di grup WA ya. Seingat saya itu masih kita rubah bentuknya dalam persamaan regresi linier itu, atau kalau nggak nanti saya masukkan di link video lain dalam YouTube ini. Nanti akan saya tunjukkan linknya bagaimana dengan menggunakan persamaan regresi linier dengan kalkulator. Jadi intinya terlebih dahulu kita membuat suatu persamaan di kalkulator kita. Kalkulatornya yang digunakan adalah kalkulator yang saintifik ya, bukan kalkulator yang untuk dagang itu. Jadi yang saintifik itu adalah kalkulator yang ada fungsi learn, log, anti log seperti itu. Kemudian juga sin, cos, tan dan kawan-kawannya seperti itu. Itu harganya bervariasi. Kalau ada yang murah juga ada yang mahal. Kalau yang murah ya mungkin sekitar harga 80 ada. Ada juga yang sampai ratusan ribu juga ada. 80.000 sampai dengan ratusan ribu. Oke, itu secara nggak langsung kita nanti akan merubah dalam bentuk len-nya. Dari len itu nanti akan berubah. Kita rubah, nanti saya tampilkan linknya, link dari penyelesaian dengan menggunakan regresi linier, atau nanti akan saya buatkan video khusus bagaimana cara menggunakan kalkulator. Nah, kalau yang Excel kalau dengan kita menggunakan Excel tadi langsung saja. Nih, dari sini misalkan ini kita hapus dulu. Oke. Nah, dari persamaan yang seperti ini kan persamaan yang pertama tadi. Langsung saja kita berubah add trend line ya. Add trend line, kita buat ini regresinya dalam trend line optional dalam bentuk linear. Kemudian kita rubah, kita beri centang display equation on chart. Nah, ini adalah persamaan regresinya. Sudah ada persamaan regresinya, maka tinggal kita gunakan saja untuk menghitung berapa kadar obat pada waktu tertentu, atau berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai kadar sekian. Itu sudah ada. Jadi inilah kadarnya, bukan kadar, persamaan regresi linearnya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk yang untuk menggunakan kalkulator, ini caranya. Rubah mode menjadi bentuk regresi, misalkan klik tekan angka 3 rek dan seterusnya. Oh, ternyata sudah ada caranya. Nanti bisa dibaca sendiri di slide-nya bagaimana dan seterusnya sampai menghasilkan angka-angka yang berikutnya. Ya. Kemudian untuk penyesuaian 2E itu adalah soalnya hitung kadar obat A pada jam ke-5 dan berapa kadar obat A dan B pada jam ke-5. Ya tinggal kita lihat aja, kita masukkan ke dalam persamaan regresi linier. Ya, kalau ada dua cara, kita bisa menggunakan grafik atau kita bisa menggunakan persamaan regresi linier yang ada tadi. Nah, kalau menggunakan grafik, ya kita menggunakan grafik.
Oke. Kita menggunakan grafik berapa kadar obat pada jam ke-5. Berarti kalau kita lihat kadar obat jam ke-5 kan berarti bukan 10 utuh ya, mungkin 10 9,5. Nah, 9,5 itu tadi ya, dari angka 9,5 itu maka akan kita antilenkan. Antilen dari 9,5 berapa? Nah, itu akan ketemu berapa kadarnya. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau kita menggunakan persamaan regresi linier, tadi kan sudah ketemu kan, persamaannya adalah minus 0,4692x ditambah 4,6174 berapa? Nah, maka kita masukkan angka 5 pada jam kelima ya, tadi pada jam kelima itu pada kadar pada X-nya ini. X itu kita masukkan angka 5. Berarti menjadi minus 0,4692 dikali 5 ditambah 4,6174. Nah, maka dia akan ketemu len CP-nya. Len CP5 berapa? Len pada jam kelima berapa? Nah, berarti kalau kita mau mengetahui kadar pada jam kelima berapa, maka tinggal kita kembalikan saja, kita balik antilen dari angka antilen pada CP kelima itu berapa, tinggal kita balik saja, maka kita sudah ketemu kadar obat pada jam kelima. Nah, kan sudah ketemu kan, enak. Nah, nanti untuk yang berikutnya kita nanti akan pelajari lebih lanjut. Oke. Di grup WA saja kalau nanti misalkan ada pertanyaan. Nanti kalaupun ada pertanyaan yang kedua dan seterusnya, nanti bisa kalian gunakan kalian gunakan sebagai latihan atau sarana belajar untuk lebih menguasai perhitungan farmakokinetik. Nah, ini kita masih mudah nih, kita masih menggunakan kinetika orde 1 dengan penggunaan infus di dalam darah. Jadi nanti kita bukan infus tapi menggunakan injeksi bolus IV. Jadi nanti cukup sekali pemberian maka akan kita hitung berapa kadar obat pada jam kesekian sekian sekian. Tadi grafiknya cuma satu garis lurus turun saja. Nah, berikutnya kalau kita menggunakan penggunaan obat secara intravena dengan menggunakan data darah, itu akan memberikan hasil yang berbeda lagi. Menggunakan per oral dengan data darah maka akan memberikan hasil yang grafik yang berbeda lagi. Yang penting kita sudah menguasai konsepnya. Untuk yang berikutnya kita nanti tinggal jalan saja bagaimana cara melakukannya, nanti bisa sambil jalan saja. Oke? Sampai di sini ada yang mau kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita bisa kita bisa pelajari bersama di WA group dengan waktu yang telah ditentukan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau nggak ada, nanti kalaupun misalkan di luar waktu yang ditentukan bisa menghubungi saya di nomor yang di grup WA nanti untuk mau nanya mengenai perihal farmakokinetik ini. Oke, sampai di sini saya cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Ini untuk yang perhitungan pertama. Nanti selebihnya kita kalau misalkan kuliahnya sudah normal, itu sebenarnya kita akan lebih banyak latihan. Tapi karena kita masih pertemuan yang pertemuan secara daring atau secara online, kita nanti ya segini saja dulu. Nanti selebihnya kita belajar lebih jauh. Tetap harus jangan dilupain yang seperti ini. Nanti karena ini masih menjadi dasar. Oke. Oke, saya cukupkan pertemuan kita yang ketiga. Memang waktunya lebih banyak biasanya kalau yang pertemuannya offline, kita lebih banyak latihan yang akan saya datangi satu persatu, bagaimana cara menghitungnya atau seperti apa, menggunakan kalkulator, menggunakan Excel, itu nanti lebih intens sehingga lebih banyak kita berdiskusi seperti itu. Jadi kalau kalau yang di online nanti kita
bisa berdiskusi di grup WA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.